Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tabik pun pemirsa dimanapun Anda berada, ya, perkenalkan nama saya Tri Andika Setiawan sebagai host. Saya kedatangan tamu. Beliau selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak Sekretaris? Alhamdulillah Sehat. Program Katanya Talkshow perdana membahas tentang keberadaan pers sebagai media penyampai informasi kepada masyarakat memang mempunyai peran penting dalam mendukung setiap pembangunan di daerah, baik kabupaten, kota, provinsi maupun nasional. Untuk menumbuhkan mutualisme antara pemerintah dengan pers bersama dengan Kadis Kominfo yang dibagi oleh Sekretaris berbincang seputar peran media pers dalam pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat tercinta. Ingin berbincang-bincang dengan Bapak Kadis Kominfo dan Pak Kadis bagian Galangan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Sekretaris Kominfo hadir di tengah-tengah kita. Mengenai pers, Pak, peran media, ya, penggunaan media pers dalam pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat, menurut Anda bagaimana? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pada dinas hadir di pada acara yang baik ini, yang mewakilkan saya untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan kabupaten. Apa yang menanggapi dari apa yang Pak Andika tanyakan tadi, peran penting daripada media pers terhadap pembangunan ini. Yang perlu kita belanja adalah peran pers di Kabupaten Bawang Barat ini. Yang pertama adalah pers adalah pilar terpenting terdepan untuk menyampaikan aspirasi kepada masyarakat agar pembangunan Tulang Bawang Barat kepada masyarakat yang betul-betul faktual, betul-betul terpercaya untuk mengangkat daripada tentang pembangunan Tulang Bawang Barat ini yang digagas oleh langsung oleh Bupati Tulang Bawang Barat. Nah, selanjutnya Pak, adakah sendiri Pak tentang masalah peran media pers, Pak? Saat ini zaman globalisasi dengan banyaknya pers yang hadir di tengah-tengah kita, adakah terobosan sendiri tentang menghimpun, membina, bersinergi dengan pers antara pemerintah daerahnya sendiri, seperti apa? Adakah? Oke, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, terobosan pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang sedang kita gagas, mudah-mudahan ke depan ini terobosan akan mengakomodir kerjasama yang baik antara media pers dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kita akan mencoba untuk mengkoordinir dari semua insan pers yang ada di Tulang Bawang Barat ini untuk bekerja sama. Nanti kita akan lebih detail, nanti akan kita tuangkan, kita permasalahkan lebih detailnya. Yang jelas niat Kabupaten Tulang Bawang Barat antara Kabupaten Tulang Bawang Barat kepada pers akan lebih baik ke depan untuk bekerja sama untuk membesarkan, untuk meningkatkan pembangunan Tulang Bawang Barat di kampung ini. Kalau boleh tahu nih, Pak Sekretaris, pers kita di Tulang Bawang Barat ini ada berapa banyak sebetulnya? Lebih kurang 208 media pers terdiri 29 harian, mingguannya kurang lebih 64 media, online-nya lebih kurang 108 media, elektroniknya TV
itu kalau nggak salah beberapa 6 atau 7 media elektronik, ditambah dengan streaming ada 4 media. Itu kurang lebihnya seperti itu. Nah, mengingat nih, kan banyak nih, selain memang media ini kan jelas dalam arti di bawah nama perusahaan langsung ya, tidak berlegalitas. Nah, adakah memang pengawasan tersendiri bagi Kominfo kepada dengan dunia digital sekarang? Ya, kan banyak nih aplikasi-aplikasi medsos. Nah, adakah di situ apa ya istilahnya yang kita ini Pak Jurnalis kita monitor seberapa banyak atau memang kendala apa bagaimana? Kalau tentang kita pengawasan terhadap media sosial yang bergejolak pada saat sekarang ini pada perkembangan digital, nah di Indonesia ini umumnya khususnya di Pulau Barat, memang kita belum mempunyai alat khusus. Nah, untuk memantau daripada perkembangan digital. Kalau di pusat sana mungkin sudah ada dan SDM SDM ini perlu jadi alat perangkatnya oke, ditambah SDM juga. Khusus di Pulau Barat belum yang di sana. Jadi kalau melalui daripada PES sendiri, ya mudah-mudahan kita kaitkan dengan PES nasional, sebetulnya beberapa lagi dengan iklan daripada oh ya. Adakah kendala sebagai pekoordinir nih, istilahnya garda terdepannya di pemerintahan yang dinamai Kominfo ya? Adakah di situ kendala-kendala tersendiri mungkin tentang terlalu meluapnya dari luar atau mungkin ini apa memang kita lagi menerima proses penertiban? Menanggapi kendala, sebenarnya kendala khususnya untuk mengantisipasi atau mengkoordinir kawan-kawan media. Itu pertama kendalanya yang terdulu, kendala-kendala dan sekarang sudah kendalanya masalah pertama masalah. Betul. Jadi mudah-mudahan ke depan ini sudah ada komitmen pemerintah daerah. Dan kedua kita boleh kerjasama, mudah-mudahan itu sudah ada angin-angin segarnya seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan. Dan yang kedua masalah urusan media untuk kendala-kendalanya ini dari luar, khusus dari luar. Itulah gunanya kita Kominfo menertibkan beberapa hal tentang setiap tahun kita meminta daripada pemberkasan kembali. Dengan gunanya akan kita kasih pemberkasan itu verifikasi. Nah, mudah-mudahan itu dari dasar kita untuk menuangkan di dalam surat edaran kita. Itu langkah-langkah kita, langkah-langkah awal yang kita coba. Nah, sudah itu media-media yang tidak tertuang dalam surat edaran itu artinya itu tidak resmi, bukan melarang, bukan melarang ya, melarang yang tidak resmi melapor mendaftarkan itu. Nah, dari luar. Nah, sudah itu dan OPD ataupun TIO ataupun Puskesmas ataupun segala macam itu artinya hak prerogatif dia. Maukah dia meladeni media itu atau tidak? Yang penting kita sudah memberikan laporan bahwa ini media yang berdata di Kalimantan Barat, misalnya media luar. Dan seterusnya juga ke depan ini ya, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Sekda, ke depan ini kita lagi sedang membangun daripada e-media. Nah, artinya e-media ini nanti bukan dia semata-mata menyampaikan perkasan itu saja, bukan. Nanti kita e-media kita bangun, persyaratan-persyaratan yang sudah sesuai kandidat sudah ada di dalam e-media aplikasi itu, dan kita sudah buka link. Silakan nanti kawan-kawan media sendiri yang mendaftarkan link itu melalui online. Jadi pendaftaran saat ini tidak manual lagi, tapi bisa menggunakan online. Nah, jadi artinya di sana nanti sudah ada verifikasi. Nah, diterima ataupun tidak nanti di situ. Kalau dia diterima artinya ada persyaratan kurang lengkap, silakan lengkapi. Kalau dia diterima artinya sudah oke. Nah, itu dari situlah nanti kita tayangkan. Kita di kantor itu nanti akan kita buat sebagai TV di mana? Bisa dilihat nanti kalau media
Ya, secara visual kira-kira seperti itu lah. Nah, kemudian gini, Mas Taris, kayaknya ada ini ya, mungkin terobosan yang menarik nih, apa istilahnya perlu kita ketahui oleh kawan-kawan media, Ya. oleh istilahnya rekan-rekan pers ya. Ini rencana untuk Kominfo mewakili dari pemerintah daerah yang menggadaikan depannya dalam pengendalian pers ya, koordinir itu ada mungkin yang lebih menarik gitu dari Kominfo tersendiri. Ya, kalau apa yang saya sampaikan tadi sih. Iya. Jadi artinya kami Kominfo sebagai wakil dari pemerintah daerah, kami selalu mencoba untuk berpikir bagaimana media-media yang ada di Lampung Barat ini ada terakomodir dan bisa bekerja sama dan satu arah, satu tujuan untuk mengangkat daripada Lampung Barat ini supaya lebih maju. Apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati, dulu daerahnya bukan sekarang bukan main. Bukan main. Kira seperti itu. Ini sebagai penutup kita acara di Katanya Talkshow, program Katanya Talkshow bersama rekan-rekan mewakili dari pemerintah daerah, istilahnya yang paling dekat dengan media adalah Kominfo. Harapan tersendiri bagi pers atau pengguna medsos, ya. Ini ada yang perlu disampaikan, Pak Samuel. Baik. Harapan pemerintah daerah kepada semua pers adalah pemerintah daerah mengharapkan kerjasamanya, ya, membuat berita-berita yang betul-betul berita faktual, seimbang, dan mari kita bekerja sama untuk membangun program barat ini melalui media pers, sesuai dengan etika daripada jurnalistik. Nah, mengenai medsos sendiri nih, kan banyak nih sekarang mengenai medsos. Ada mungkin bisa disampaikan pada pengguna medsos lebih bijak atau seperti apa? Pada seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan atau memainkan jari-jari manis kita di medsos harus dengan hati-hati. Kita harus berpedoman pada undang-undang ITE. Jangan sampai kita semua masyarakat dengan lincahnya main jari-jari ini akan membawa diri kita masuk ke pidana. Nah, itu harapan kami pemerintah daerah, jauhilah berita-berita kuat, statement-statement kuat yang dia bisa dipertanggungjawabkan oleh kita pribadi. Nah, artinya hati-hati pada seluruh masyarakat untuk memainkan atau mengetik daripada pertemuan status-status di medsos. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Selamat siang untuk Mas Renti. Sampai jumpa. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, cukup sekian dalam acara Katanya Talkshow ini. Kita bersama Bapak Kadis Kominfo, Bapak Sayuti. Terima kasih banyak waktunya Pak, menyempatkan waktu, sudah repotin. Dalam kegiatan ini cukup sekian dari kami, dari acara Katanya Talkshow. Sampai jumpa.